Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan menyampaikan topik matahari dan rahasia kehangatannya. Pembahasan ini difokuskan pada perspektif sains dan pandangan Al-Quran. Matahari merupakan sumber kehidupan yang tak tergantikan. Kehadirannya memegang peran penting dalam kehidupan makhluk di bumi. Di antaranya memberikan energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan hampir semua proses biologis dan fisik di planet bumi. Setiap pagi, matahari terbit dengan cahayanya yang hangat, memberikan kehidupan dan harapan kepada seluruh makhluk. Namun, di balik kehangatan ini menyimpan rahasia yang dalam. Terkadang dalam kesendirian kita bertanya, mengapa matahari terasa sangat panas di siang hari dan lebih sejuk saat musim dingin? Dan apa yang menyebabkan perbedaan ini? Topik ini akan menjawab sekaligus mengeksplorasi pertanyaan tersebut dengan cara menggabungkan antara penjelasan ilmiah dan perspektif spiritual yang terkandung dalam Al-Quran. Di tengah kemajuan sains, kita melihat bagaimana ayat-ayat suci tetap relevan dalam menjelaskan fenomena alam yang kita alami setiap hari, serta mengajak kita untuk menjelajahi keajaiban matahari dengan memadukan antara sains dan kebijaksanaan abadi yang tercantum dalam Al-Quran. Mari kita lakukan perjalanan intelektual dan spiritual yang mempertemukan sains dengan iman, dengan harapan kita dapat melihat bagaimana dua perspektif ini tidak hanya melengkapi satu sama lain, akan tetapi juga memperkaya pemahaman tentang dunia yang kita huni. Matahari dalam kehidupan. Matahari adalah pusat galaksi yang kita huni, sekaligus sumber energi terbesar yang menopang kehidupan di bumi. Rutinitas kehadiran matahari menciptakan pola siang dan malam yang pada gilirannya mengatur ritme biologi makhluk hidup dan mempengaruhi iklim dan cuaca, mengatur siklus air, bahkan berpengaruh pada aktivitas geologi bumi. Bagi manusia, matahari memberikan cahaya yang esensial untuk produktivitas dan kesejahteraan psikologis. Lebih dari itu, matahari terkadang dipandang sebagai simbol kehidupan. Bahkan di berbagai budaya dan tradisi kuno, matahari dianggap memiliki kekuatan ilahi. Fungsi matahari pada ekosistem bumi. Berikut fungsi matahari dalam ekosistem bumi. Pertama, sebagai penggerak terjadinya siklus air. Energi matahari menyebabkan air dari laut, sungai, dan danau menguap menuju angkasa, dan di angkasa uap air membentuk awan. Selanjutnya turun kembali ke bumi sebagai hujan. Terjadinya siklus air penting untuk menjaga kesuburan tanah dan menyediakan air untuk kebutuhan semua makhluk yang ada di bumi. Kedua, sebagai sumber energi utama proses fotosintesis. Tumbuh-tumbuhan, alge, dan beberapa jenis mikroorganisme mampu mengubah sinar matahari menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk glukosa. Di samping itu,
Proses fotosintesa tidak hanya menyediakan makanan bagi tumbuh-tumbuhan, akan tetapi juga menghasilkan oksigen atau O2 yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi, termasuk manusia. Ketiga, sebagai pemicu terciptanya variasi suhu di bumi. Perbedaan intensitas sinar matahari yang terjadi di berbagai belahan bumi menciptakan variasi suhu yang menyebabkan terjadinya pergerakan massa udara dan arus laut yang pada gilirannya menentukan pola cuaca dan iklim di berbagai wilayah, sehingga apabila matahari tidak ada, maka bumi akan menjadi planet yang dingin dan tidak dapat dihuni. Keempat, sebagai pengatur keseimbangan siklus karbon di bumi. Matahari merupakan bagian yang menjaga keseimbangan dan berperan penting dalam terjadinya siklus karbon, seperti terjadinya proses fotosintesis sehingga membantu mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer yang dapat menghindari timbulnya pemanasan global yang berlebihan. Peran matahari bagi kehidupan. Pertama, peran matahari bagi tumbuh-tumbuhan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis, sedangkan tumbuhan merupakan salah satu bagian dari rantai pasokan makanan yang dibutuhkan oleh makhluk di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak akan mampu menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya, baik vegetatif maupun generatif, yang pada akhirnya akan mengganggu seluruh ekosistem yang ada di bumi, karena sebagian besar tumbuhan membutuhkan periode cahaya tertentu setiap hari untuk tumbuh, berbunga, dan berkembang biak. Kedua, peran matahari bagi hewan. Hewan herbivora bergantung langsung pada tumbuhan sebagai sumber makanan, sehingga sinar matahari secara tidak langsung mendukung kehidupan mereka. Pada gilirannya, hewan karnivora akan tergantung pada keberadaan hewan herbivora, sehingga dalam kasus ini matahari mendukung seluruh rantai makanan hewan, baik yang herbivora maupun yang karnivora. Beberapa hewan menggunakan cahaya matahari untuk mengatur siklus biologis mereka, termasuk waktu makan, aktivitas, dan reproduksi. Sebagai contoh, beberapa spesies burung menggunakan waktu pagi sampai sore untuk bermigrasi dan kawin. Ketiga, peran matahari bagi manusia. Bagi manusia, matahari bukan sekedar objek astronomi, akan tetapi juga memberi kesehatan. Sebagai contoh, matahari merupakan sumber utama vitamin D yang dihasilkan tubuh manusia ketika kulit terkena sinar ultraviolet B. Paparan sinar matahari yang cukup dapat membantu mencegah beberapa penyakit seperti osteoporosis, diabetes, dan beberapa jenis kanker. Apabila tubuh kita kurang mendapatkan paparan sinar matahari, dapat menyebabkan defisiensi vitamin D yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Paparan sinar matahari dipandang dari sisi kesehatan ternyata memiliki efek terapeutik yang dikenal sebagai helioterapi. Terapi ini sejak zaman kuno sampai saat ini
digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Sebagai gambaran, paparan sinar ultraviolet B dari matahari diketahui dapat membantu mengobati kondisi kulit seperti psoriasis, yaitu menumpuknya sel-sel kulit dan menghasilkan bercak bersisik yang kering dan gatal, dan vitiligo, yaitu penyakit yang menyebabkan warna kulit berbentuk bercak-bercak. Matahari sepenuhnya dibutuhkan sebagai salah satu faktor produksi pangan manusia yang berasal dari hasil pertanian, karena petani biasanya dalam merencanakan pola tanam mendasarkan pada musim dan intensitas sinar matahari. Pada era sekarang, matahari menjadi energi terbarukan melalui teknologi panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi listrik sehingga dapat digunakan untuk keperluan penerangan hingga industri. Teknologi panel surya merupakan salah satu langkah penting dalam mengurangi ketergantungan energi pada bahan bakar fosil dan mengurangi dampak perubahan iklim. Fenomena kehangatan matahari menurut sains. Pada tingkat ilmiah, matahari merupakan bola gas besar yang terdiri dari hidrogen dan helium. Sedangkan pada inti matahari terjadi proses fusi nuklir yang menghasilkan energi dalam jumlah sangat besar yang dipancarkan keluar angkasa sebagai cahaya dan panas matahari. Panas yang kita rasakan di bumi merupakan hasil dari radiasi sinar matahari yang mencapai permukaan bumi. Selanjutnya, mengapa matahari pada siang hari terasa lebih panas? Pada tengah hari, sudut datang sinar matahari tegak lurus terhadap permukaan bumi. Pada posisi ini dikenal dengan istilah zenit, yang menyebabkan pancaran panas radiasi matahari lebih terkonsentrasi dengan jumlah panas yang diterima persatuan luas lebih besar. Dan ketika permukaan bumi telah panas, terjadi proses konduksi dari permukaan bumi ke udara dan dilanjutkan proses konveksi akibat pergerakan udara panas yang naik. Hal ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara yang kita rasakan pada saat tengah hari. Sedangkan pada pagi dan sore hari, posisi sudut datang sinar matahari sangat miring, bahkan cenderung hampir horizontal. Akibatnya, panas dari cahaya yang sama harus menembus atmosfer yang lebih tebal untuk sampai ke posisi kita berada. Maka energi panas yang kita terima persatuan luas lebih sedikit. Hal ini membuat suhu terasa lebih sejuk. Dan dari hasil penelitian, saat posisi matahari terbit atau terbenam, diketahui bahwa cahaya matahari hampir 300 kali lebih redup dibanding cahaya saat posisi tengah hari. Selanjutnya, pada musim dingin, matahari terasa lebih sejuk karena faktor astronomi dan atmosfer yang berpengaruh pada intensitas radiasi matahari yang diterima di permukaan bumi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pada musim dingin, posisi bumi yang kita huni miring menjauhi matahari dengan sudut kemiringan sekitar 23,5 derajat terhadap bidang orbitnya, sehingga selama musim dingin berlangsung membuat belahan bumi tertentu menerima sinar matahari dengan sudut kemiringan yang lebih rendah. Akibatnya
energi yang diterima akan lebih sedikit dan menyebabkan suhu udara menjadi lebih dingin. Kedua, tidak semua energi yang dipancarkan matahari sampai ke permukaan bumi karena adanya atmosfer bumi yang bertindak sebagai penyaring radiasi matahari, di mana sebagian besar sinar ultraviolet diserap pada lapisan ozon, sedangkan partikel-partikel lain seperti uap air, debu, dan polutan masih dapat menyebar dan menyerap sebagian energi matahari. Ketiga, adanya albedo permukaan, yaitu kemampuan permukaan bumi untuk memantulkan sinar matahari. Pada permukaan yang memiliki albedo tinggi seperti permukaan es dan salju akan memantulkan lebih banyak sinar matahari, sementara pada permukaan dengan albedo rendah seperti hutan dan lautan akan menyerap lebih banyak energi. Sedangkan saat musim dingin berlangsung, sebagian besar permukaan bumi tertutup salju, sehingga akan lebih banyak sinar matahari yang dipantulkan kembali ke angkasa. Fenomena ini berkontribusi pada suhu yang lebih rendah atau lebih sejuk. Dari pandangan ilmiah, fenomena kehangatan matahari dapat dipahami melalui kombinasi dari ketiga faktor seperti posisi kemiringan bumi, adanya atmosfer, dan albedo permukaan yang telah menjelaskan bagaimana dan mengapa intensitas serta distribusi panas dari matahari berubah sesuai waktu dan musim. Matahari dalam pandangan Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran mengandung referensi tentang matahari dan perannya dalam kehidupan di bumi. Pertama, perhatikan ayat yang menyebutkan matahari sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Yasin ayat 38 yang artinya sebagai berikut. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa pergerakan matahari telah diatur sesuai dengan ketetapan Allah dengan sangat presisi. Di samping itu, ayat ini tidak hanya menjelaskan matahari dalam konteks kosmologis, akan tetapi juga merupakan ajakan untuk merenungkan kebesaran Sang Pencipta yang mengatur alam semesta dengan hukum-hukum yang sempurna. Kedua, perhatikan ayat Al-Quran surat An-Naba ayat 13 yang artinya sebagai berikut. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari. Ayat ini menggambarkan peran matahari sebagai pelita atau sumber cahaya yang sangat terang yang menyinari dunia. Dalam konteks ini, matahari secara fisik bukan hanya sumber cahaya dan panas, akan tetapi juga merupakan simbol dari kebijaksanaan ilahi yang menerangi jalan kehidupan manusia. Ketiga, ayat Al-Quran yang menjelaskan matahari sebagai pengatur siklus siang dan malam, yaitu surat Al-Furqan ayat 45 yang artinya sebagai berikut. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya Dia menghendaki,
niscaya Dia jadikan bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Ayat ini menunjukkan bahwa matahari berperan dalam menentukan panjang pendeknya bayang-bayang, atau dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur siklus siang dan malam secara alami melalui pergerakan matahari, sehingga memberikan waktu istirahat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Melalui ayat-ayat Al-Quran, kita diajak untuk merenungkan bagaimana matahari diciptakan dan diatur dengan penuh keharmonisan, serta memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan di bumi. Pandangan Al-Quran tidak hanya mengedepankan aspek spiritual, akan tetapi memberikan pandangan ilmiah tentang peran matahari dalam siklus kehidupan. Hubungan antara sains dan pandangan Al-Quran. Ketika kita mempelajari bagaimana sains menjelaskan fenomena kehadiran matahari dan membandingkan dengan pandangan Al-Quran, kita menemukan bahwa keduanya menawarkan wawasan yang saling melengkapi. Sains memberikan kita penjelasan rinci tentang mekanisme fisik sekaligus proses yang menyebabkan terjadinya variasi suhu udara yang kita rasakan. Sedangkan di sisi lain, Al-Quran memberikan kita makna yang lebih dalam tentang bagaimana matahari tidak hanya sekedar benda langit, tetapi juga tanda kebesaran dan kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya. Penemuan ilmiah seperti pemahaman tentang fusi nuklir yang terjadi di matahari dan peran atmosfer dalam menyaring energi matahari tidak bertentangan dengan pesan-pesan Al-Quran. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah memperkaya pemahaman kita tentang ayat-ayat yang telah diwahyukan lebih dari 14 abad yang lalu. Dan melalui refleksi ini, kita dapat melihat bagaimana ilmu pengetahuan dan iman dapat berjalan beriringan, membantu kita memahami alam semesta sekaligus peran kita di dalamnya dengan cara yang lebih mendalam dan komprehensif. Kesimpulan, dari sudut pandang sains, kita memahami proses fisika yang menyebabkan terjadinya variasi suhu yang kita rasakan di bumi. Sementara Al-Quran menawarkan pandangan yang melampaui sekedar fenomena fisika, namun mengajak kita untuk melihat lebih dalam dan merasakan keagungan Tuhan yang terwujud melalui matahari. Matahari dengan segala kehangatannya bukan hanya menjadi pusat sumber energi panas yang menggerakkan kehidupan di bumi, akan tetapi juga menjadi salah satu tanda kebesaran Sang Pencipta yang patut direnungkan. Dari kedua pandangan ini, kita menyadari bahwa sains dan Al-Quran tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi, sehingga dengan memadukan keduanya, kita mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang alam semesta dan peran kita di dalamnya. Sebagai penutup, dengan menggabungkan sains dan iman dalam memahami keajaiban alam semesta melalui pemahaman yang lebih baik tentang matahari, diharapkan kita mampu mendapatkan pandangan yang lebih utuh tentang kehangatan matahari dan perannya dalam kehidupan, serta
kita semakin sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perannya dalam mengatur segala sesuatu di alam semesta. Sekian, melalui perenungan yang singkat ini, mari kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dikaruniai kemampuan mengembangkan sikap yang lebih bijaksana dan senantiasa bersyukur atas karunia-Nya yang tak terhingga, serta ditambah keyakinan kita terhadap kebesarannya. Terima kasih atas perhatian dan support-Nya selama ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk selalu belajar.